Beyond Time, bab 595-596. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Pada saat ini, di langit di atas sungai Yin Pengorbanan, sebuah bola besar terbakar dan tekanan mengerikan terus menyebar. Dari dalamnya, suara retakan, mirip dengan suara gigi yang bergesekan, membuat merinding. Terutama warnanya, pada saat itu, berubah menjadi merah tua yang sangat pekat, dengan beberapa bagian di permukaannya bahkan meleleh karena suhu yang mengerikan, meneteskan tetesan besi cair. Fluktuasi yang tidak stabil dari bola api raksasa itu menyebar dengan liar, menyebabkan setiap orang yang melihatnya merasa takut. Bumi pun terpengaruh, mengalami gempa dahsyat, dan pasir serta kerikil merah yang tak terhitung jumlahnya terangkat ke udara, ditarik oleh matahari purba yang membara. Permukaan sungai pun sama, aliran air sungai mengalir terbalik, menciptakan lautan merah tua yang tak terbatas. Adegan ini seketika membuat pikiran semua orang bergemuruh seperti kilat yang tak terhitung jumlahnya meledak di benak mereka. Apa yang sedang terjadi? Sialan, aku sudah tahu. Setiap kali Chen Erniu bertindak, tidak ada hal baik yang terjadi. Dia hanya merasa tidak nyaman jika tidak mencari kematian. Betapa menyebalkannya aku sampai mempercayai omong kosongnya lagi. Wajah Wu Jianwu dan Ning Yan memucat. Rasa krisis hidup dan mati tiba-tiba muncul di benak mereka dan mereka gemetar hebat. Reaksi Ning Yan adalah yang tercepat. Dia berteriak dan berbalik untuk berlari panik. Saat berlari, dia juga menarik kembali sulurnya secepat mungkin. Kultivasi Wu Jianwu tidak cukup tinggi dan dia sedikit lebih lambat. Namun, dia meraih sulur yang diseret Ning Yan di tanah dan memanfaatkan momentumnya untuk melarikan diri. Reaksi Li Yufei juga sangat cepat. Dia sangat terkejut dan kulit kepalanya terasa mati rasa. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan sesuatu dengan Su Qing, jadi dia tidak siap secara mental. Melihat matahari yang memancarkan tekanan mengerikan dan akan menghancurkan diri sendiri, pikirannya berdengung dan dia secara naluriah melarikan diri dengan cepat. Ketiganya sangat cepat dan ingin berteleportasi. Namun, bukan hanya ada batasan dari kapten di area ini, tetapi juga ada selubung matahari kuno. Ruang angkasa menjadi kacau dan teleportasi tidak dapat dilakukan. Meskipun burung beo itu bisa melakukannya, bulunya belum tumbuh sepenuhnya. Semuanya sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Aku akan mati, aku membencinya. Burung beo itu dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Ia menggigit sulur Ning Yan dan penyesalan yang tak berujung muncul di hatinya. Kesalahan terbesar dalam hidupku adalah pergi ke pegunungan Bitter Life. Meskipun ketiganya bereaksi dengan cepat, mereka tidak bisa melarikan diri terlalu jauh dalam waktu singkat. Su Qing melihat dan menghela napas. Dia sebenarnya sudah menduga ini. Dia tahu bahwa setiap kali kaptennya melakukan sesuatu, pasti akan seperti ini. Saat itu, dia tidak melarikan diri ke arah Ning Yan dan yang lainnya. Sebaliknya, dia berbalik dan langsung menuju ke arah Yin Pengorbanan. Dibandingkan dengan dunia luar yang hampa, efeknya jelas akan lebih baik dengan bantuan kekuatan sungai Yin Pengorbanan. Namun, dia juga mengingatkan Ning Yan dan yang lainnya di kejauhan. Masuki sungai Yin yang dipersembahkan. Ketika Ning Yan dan Wu Jianwu mendengar ini, mereka langsung mengubah arah. Li Yufei terkejut sejenak. Ketika dia menyadari keunikannya, dia menggertakkan giginya dan bergegas mendekat juga. Adapun sang kapten, dia benar-benar tercengang saat melihat matahari di langit. Merasakan fluktuasi mengerikan dari matahari, sang kapten berbicara tanpa ekspresi saat ia mundur bersama Su Qing. Tidak, saya sudah menghitungnya. Seharusnya tidak ada kesalahan. Ini benar-benar masalah kecil. Su Qing melangkah ke sungai Yin Pengorbanan dan melirik kapten. Kau menyebut ini masalah kecil. Ini sebenarnya masalah kecil. Saya hanya menggali sesuatu untuk diungkapkan. Pikiran sang kapten kacau. Kali ini, dia benar-benar tidak menyangka hal ini akan terjadi. Dari yang dia ketahui, ini memang masalah kecil dan dia telah mempersiapkannya sejak lama. Apa masalahnya dengan mengeruk matahari? Bukannya kita menangkap dewa? Secara logika, seharusnya tidak seperti ini. Sang kapten merasa sedih dan tertekan.
Hatinya semakin sakit. Ia merasa ada masalah dengan matahari kuno ini dan itu tidak sesuai dengan rencananya. Ia tidak bisa menyingkirkannya. King kecil, ibu ingin pergi dan melihatnya. Mungkin ibu bahkan bisa memperbaikinya. Begitu kapten selesai berbicara, aura matahari purba kembali meledak di udara, dan fluktuasinya menjadi semakin mengerikan. Tanah di sekitarnya tidak lagi dipenuhi pasir dan kerikil yang berterbangan. Sebaliknya, tanah itu terbakar dan bebatuan gunung langsung meleleh. Air sungai di dekatnya juga mendidih. Aura kehancuran diri sangat pekat pada saat itu. Dahsyatnya kehancuran diri matahari raksasa itu tak terlukiskan. Namun, satu hal yang pasti, semua makhluk hidup di daerah ini akan langsung berubah menjadi abu. Sang kapten seketika menepis pikiran untuk menyelamatkan matahari. Su King juga tersentak. Perasaan krisis hidup dan mati muncul dan bergejolak di benaknya. Dia mempercepat laju dan menerobos masuk ke sungai. Namun, pada saat itu, matahari kuno yang melayang di udara tiba-tiba tenggelam. Seketika itu, warna langit berubah dan gelombang panas meletus. Tekanan di dalam sangat tinggi. Yang lebih menakutkan lagi adalah matahari purba itu tidak hanya terbenam sedikit. Ia menerjang ke arah Su King dan sang kapten. Di mata Su King, matahari yang sudah sangat besar itu menjadi semakin besar saat mendekat. Saat matahari mendekat, sungai Yin pengorbanan di sekitarnya dan sang kapten benar-benar membeku. Mereka tidak diizinkan masuk. Masuknya Su King dan sang kapten dihentikan secara paksa. Ekspresi Su King berubah drastis dan dia hendak mengubah arah. Namun, pada saat berikutnya, tekanan itu mengikatnya. Dalam sekejap mata, Su King terkejut menyadari bahwa dia sama sekali tidak bisa bergerak. Dia bukan satu-satunya. Sungai itu seperti ini, begitu pula tanahnya. Ming Yan dan dua orang lainnya kehilangan kemampuan bergerak dan berdiri di sana membeku. Sang kapten meratap, apa ini? Apakah benda ini punya kecerdasan? Kulit kepala Su King terasa kebas dan kengerian di hati semua orang berubah menjadi badai kematian. Di bawah letusan dahsyat itu, matahari purba dengan cepat mendekat tetapi ukurannya semakin mengecil. Pada akhirnya, saat semua orang gemetar, matahari yang sangat besar itu benar-benar berubah menjadi bola api seukuran kepalan tangan, yang dipegang oleh sosok yang tiba-tiba muncul dari kehampaan. Sosok yang muncul mengenakan jubah coklat compang camping, sangat tampan, dengan rambut panjang terurai yang menciptakan gumpalan bayangan di belakangnya. Mata birunya, seperti permata berharga, memancarkan aura keagungan yang tak terlukiskan. Kemunculannya menyebabkan langit membeku, bumi mengeras, angin berhenti berhembus, dan api berubah menjadi spesimen. Bahkan air sungai Yin pengorbanan pun tampak seperti lukisan dan tak bergerak. Segala sesuatu di dunia seakan berhenti ketika orang ini berjalan mendekat. Hanya pikiran orang-orang yang masih hidup yang masih berfungsi, sehingga rasa takut yang tak berujung dan luar biasa meletus di dalam pikiran orang-orang. Ming Yan ketakutan dan hati Wu Jianwu bergetar. Mereka telah mengenali identitas orang yang datang. Dan Li Yufei hampir saja putus asa. Mengikuti Su King, dia merasa bahwa semua yang terjadi melampaui imajinasinya. Hanya dalam beberapa bulan, dia telah menyaksikan dan mengalami hal-hal yang melebihi separuh pertama hidupnya. Meskipun dia tidak tahu siapa orang ini, dia sudah merasa ngeri ketika melihat matahari yang sangat dahsyat itu seperti mainan di tangan orang tersebut. Pupil mata sang kapten juga menyempit. Gelombang dahsyat muncul di hatinya dan dia merasa kehilangan arah. Mengapa ada orang tambahan di matahari saya, apa yang baru saja saya keruk? Selain itu, orang ini terlihat agak familiar. Tubuh sang kapten gemetar. Su King juga gemetar. Su King menatap sosok yang berjalan ke arahnya dengan matahari di tangannya. Dia juga merasa bingung. Dia tidak pernah menyangka bahwa kaptennya akan sampai membongkar rahasia pewaris penguasa hanya karena masalah sepele. Melihat pihak lain, Su King tak kuasa menahan diri untuk tidak teringat adegan saat mereka menemukan bola besi di dasar sungai. Pada saat itu, ahli waris mungkin berada di dalam bola besi. Su King kemudian teringat rumor-rumor itu dan menduga bahwa setelah pewaris tahta dan Putri Mingmei bertarung melawan Putra Dewa Bulan Merah, pihak lain telah bersembunyi di matahari kuno ini untuk memulihkan diri. Ini memang tempat yang sangat bagus untuk bersembunyi. Matahari purba awalnya berasal dari era penguasa, jadi pewaris tahta secara alami lebih memahaminya. Adapun sungai Yin pengorbanan,
tampak berbahaya, tetapi dengan Dewi Merah yang tertidur lelap, tempat itu menjadi tempat teraman. Secara umum, sangat sedikit orang yang bisa menemukannya, kecuali sang kapten yang datang untuk menyelamatkan matahari. Bagaimana kalian menemukan saya dan mengapa kalian membakar tempat saya berada? Ekspresi pewaris itu tenang saat dia berjalan selangkah demi selangkah menuju Su Qing dan sang kapten. Dia menundukkan kepala dan menatap ke bawah, melepaskan borgol yang mengikat semua orang. Ning Yan dan Wu Jianwu berlutut dengan bunyi plop. Li Yufei pun melakukan hal yang sama. Ketiganya gemetar hebat. Ada juga burung beo. Wajahnya dipenuhi rasa takut saat ia bersembunyi di lengan baju ayahnya. Tatapan dan aura dari pewaris tersebut membentuk tekanan luar biasa yang tak terlukiskan yang menyelimuti area ini. Sang kapten tersenyum canggung sambil gemetar. Ekspresinya bahkan lebih menjilat. Senior, ini salah paham, kami salah, kami pergi sekarang. Anda tidak perlu repot-repot dengan kami. Mengapa Anda tidak kembali dan melanjutkan istirahat? Saat sang kapten berbicara, ia ingin mundur. Sang pewaris dengan tenang meliriknya. Kapten itu jatuh ke tanah dengan bunyi plop dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Seluruh tubuhnya menyemburkan darah seperti air mancur. Sang pewaris mengalihkan pandangannya dan menatap Su Qing. Su Qing melirik kapten yang muntah darah dan ekspresinya menjadi semakin hormat. Dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada pewaris penguasa di depannya. Dia menggunakan kesopanan yang sama seperti yang dia gunakan saat itu dan berbicara dengan suara rendah. Kami tidak tahu bahwa senior ada di sini. Kami datang ke sini untuk menyelesaikan rencana master saya untuk mengeruk 3 matahari. Ketika sang pewaris mendengar ini, dia menatap Su Qing dengan senyum palsu dan tidak melanjutkan pertanyaannya. Sebaliknya, dia menatap cakrawala yang jauh. Seseorang akan segera datang. Kita harus pergi. Teman kecil, kalian mau pergi kemana setelah mengeruk matahari? Su Qing ragu-ragu tetapi tidak berani menyembunyikannya. Karena itu, dia mengatakan yang sebenarnya. Pegunungan kehidupan pahit, sang pewaris termenung dan tersenyum. Dengan gerakan tubuhnya, penampilannya berubah dan ia benar-benar bertransformasi menjadi seorang lelaki tua yang tampak ramah. Dia menarik semua tekanannya sehingga tidak ada fluktuasi energi yang luar biasa darinya. Dia seperti seorang pemilik toko biasa. Pada saat ini, dia berjalan maju dengan tangan di belakang punggungnya. Aku juga berencana tinggal di sana untuk beberapa waktu. Ayo pergi, aku akan menceritakan tentang fondasi kuil bulan merah di perjalanan. Ini ada hubungannya denganmu. Saat kata-kata itu terucap, ikatan pada Ning Yan dan 2 orang lainnya menghilang, membuat mereka benar-benar terkejut dan bingung harus berbuat apa. Mereka semua menoleh ke arah Su Qing. Sang kapten, setelah pendarahannya berhenti, berdiri, tampak terguncang, dan juga menatap Su Qing. Menurut mereka, Su Qing adalah orang yang paling mengenal putra mahkota ini. Hati Su Qing kacau balau. Dia menatap pewaris yang telah berubah menjadi lelaki tua itu dan menggertakkan giginya dengan keras sambil mengikutinya. Kelompok itu segera mengikuti di belakang, dengan Ning Yan dan Wu Jianwu sama-sama memiliki kaki yang lemas, gemetar saat berjalan. Mereka sesekali saling bertukar pandang, melihat ketidakpercayaan dan keterkejutan di mata masing-masing. Akumulasi jiwa yang hidup, sang kapten dengan cepat mengubah sikapnya, mempercepat laju untuk mengimbangi. Ia mengeluarkan kipas, mengipasi pewaris tahta sambil mengangguk dan membungkuk, berusaha mengambil hati. Pak Tetua, apakah Anda kepanasan? Biar saya kipasi Anda. Tetua, apakah Anda lelah? Jian-jian besar, cepat keluarkan beruang itu untuk ditunggangi Tetua. Semua orang gemetar saat mereka terus maju. Hanya Su Qing yang terlihat normal. Namun, dia tampak bingung. Apakah dia akan ikut ke apotek bersamaku? Waktu berlalu. 2 jam setelah semua orang pergi, area tempat mereka berada sebelumnya tiba-tiba berubah bentuk. Saat kehampaan bergejolak, sesosok besar tiba-tiba turun. Sosok itu tampak kabur, dan wajahnya tidak jelas. Yang terlihat hanyalah jubah merah tua lebar yang terbentang di sekelilingnya, menutupi langit dan menyelimuti bumi. Pada saat itu, semuanya berubah menjadi merah. Selain itu, aura ilahinya jauh melebihi aura ketiadaan. Aura itu seolah mewujudkan aturan dan hukum yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, bahkan bayangan matahari, bulan, dan bintang pun berputar-putar di hadapannya. Saat orang ini muncul,
sekitarnya menjadi buram dan otoritas bulan merah meroket. Saat dia melambaikan tangannya, waktu di sini mulai berbalik, seolah-olah mundur. Fragmen-fragmen tak terhitung jumlahnya muncul dari ketiadaan, terus-menerus menyatu untuk menciptakan kembali semua yang telah terjadi di sini. Namun, tepat ketika fragmen-fragmen ini mulai berkumpul, sebelum gambar-gambar tersebut terbentuk sepenuhnya, mereka bergetar hebat. Pada saat berikutnya, semua pecahan tersebut runtuh dan menghilang. Sosok yang tiba itu terdiam. Kemudian ia menatap Sungai Yin pengorbanan. Hanya dengan satu pandangan, sungai itu mulai bergejolak. Roh-roh sungai, tunjukkan diri kalian. Sebuah suara berat bergema dari mulutnya. Dalam sekejap mata, banyak roh sungai muncul di permukaan sungai, membungkuk memberi hormat kepada sosok tersebut. Salam, Imam Besar. Apa yang terjadi di sini? Sosok besar itu bertanya dengan tenang, suaranya menggema seperti guntur. Para roh sungai kebingungan dan semuanya menggelengkan kepala. Mereka benar-benar tidak tahu. Kognisi telah dimodifikasi, tatapan sosok besar itu menyapu dan dia menatap ke kejauhan. Setelah sekian lama, sosoknya menjadi buram dan menghilang dari sini. Hanya suaranya yang terus terngiang untuk waktu yang lama. Wahai pewaris penguasa, kau sebenarnya bersembunyi di sini, lalu mengapa kau memilih untuk keluar sekarang? Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Langit di atas wilayah pemujaan bulan redup dan gelap gulita di malam hari. Tidak ada bintang, dan tidak ada matahari atau bulan yang terlihat. Seolah-olah seseorang telah menutupi langit dengan tirai hitam, menyelimuti segala sesuatu dan mengaburkan pandangan makhluk hidup. Pada saat itu, di langit malam yang gelap gulita, ada riak-riak tersembunyi yang menyebar. Di dalam riak-riak itu terdapat matahari buatan yang sangat besar. Itu adalah pangsit kecil itu. Pewaris tahta menolak menggunakan beruang Wu Jianwu sebagai tunggangan, jadi sang kapten mengeluarkan si pangsit kecil. Sang pewaris cukup puas dengan matahari buatan ini. Oleh karena itu, setelah menggunakan kemampuannya untuk menyembunyikannya, kelompok mereka menuju pegunungan kehidupan pahit di bawah sinar matahari. Namun kini, di bawah matahari buatan ini, suasananya terasa sangat menyesakkan. Mingyan duduk tegak tetapi ia tak kuasa menahan gemetar. Ia telah gemetar selama lebih dari setengah hari. Meskipun seluruh tubuhnya terasa sakit, ia tetap tak bisa menahannya. Perasaan menjadi manusia biasa yang menghadapi harimau ganas membuatnya tak mampu menenangkan pikirannya bahkan saat bermeditasi. Hal yang sama juga terjadi pada Wu Jianwu. Ia gemetar dan tidak berani bernapas dengan keras. Adapun Liu Fei, ia bahkan lebih tegang. Kegugupan dan ketakutannya telah berubah menjadi gelombang pasang yang dahsyat setelah ia secara samar-samar menebak tingkat kultivasi lelaki tua itu, menenggelamkannya hingga ia merasa sesak napas. Perasaan sesak ini menyebabkan rasa hormatnya kepada Su Qing melampaui masa lalu dan mencapai puncaknya. Dia merasa bahwa sang guru memang benar-benar seorang guru. Tidak hanya memiliki latar belakang yang misterius, tetapi tindakannya juga melampaui imajinasinya. Dia juga pernah mendengar nama tingkat kultivasi ini, akumulasi jiwa, tetapi dari masa kecil hingga dewasa, dia belum pernah melihat siapapun dengan tingkat kultivasi ini, apalagi bertemu dengan mereka. Dia bahkan belum melihat sehelai rambut pun. Saat memikirkan hal itu, Liu Fei secara naluriah menatap Su Qing. Su Qing duduk di sebelah pewaris. Hampir tidak ada yang berani duduk di sana. Awalnya Su Qing tidak mau, tetapi setelah pewaris duduk di sana, dia melambaikan tangan kepadanya. Oleh karena itu, Su Qing hanya bisa menguatkan diri dan duduk. Sang kapten juga berani tetap berada di sana. Saat ini, ia terus-menerus mengipasi putra mahkota. Ekspresi menjilat di wajahnya tak pernah hilang. Tetua, bagaimana menurut Anda tentang anginnya? Apakah Anda ingin saya menambah sedikit lagi? Sang ahli waris mengangguk. Sang kapten mengerahkan seluruh kemampuannya. Su Qing duduk di samping pewaris tahta dan rambutnya sedikit berkibar. Dia melirik kapten yang sedang bekerja keras dan memberinya tatapan yang menyemangati. Ketika sang kapten melihat ini, ia mengerahkan lebih banyak kekuatan. Pewaris yang telah berubah menjadi lelaki tua itu menundukkan kepala dan memandang ke tanah di sekitarnya. Sebelumnya, ini adalah kediaman Kapten, Mingyan, dan Wu Jianwu. Dengan tiga pria dewasa yang tinggal bersama, tak dapat dipungkiri bahwa tempat ini akan sedikit berantakan dan kotor, terutama dengan kehadiran keturunan Wu Jianwu.
Sang kapten memperhatikan tatapan lelaki tua itu dan hendak berbicara ketika Ningyan, yang gemetar sepanjang waktu, langsung menerkam dan dengan cepat membersihkan tanah. Gerakannya begitu cepat sehingga tatapan dalam muncul di mata sang kapten. Ningyan tidak mempedulikan tatapan kapten itu. Dia mengerti bahwa lelaki tua itu mungkin adalah pendukungnya di masa depan dan penyelamatnya yang dapat membawanya keluar dari kehidupan yang pahit ini. Selama dia melayani tetua ini dengan baik, Erniu tidak akan berani memprovokasinya. Oleh karena itu, ia dengan tergesa-gesa membersihkannya. Setelah selesai, putra mahkota menunjukkan ekspresi puas. Ningyan dengan cepat mengingat wajah beberapa orang dari ingatannya, meniru tindakan mereka dengan meletakkan tangannya di depan lengan bajunya dan membentuk senyum di wajahnya. "Pak, jika ada sesuatu yang membuat Anda tidak puas, beritahu saya. Saya akan segera membersihkannya." Melihat penampilan Ningyan, kenangan muncul di mata putra mahkota. Seolah-olah tindakan Ningyan mengingatkannya pada beberapa teman lama. Karena itu, tatapan yang biasa ia berikan kepada Ningyan menjadi jauh lebih lembut. "Kepadatan garis keturunanmu tidak buruk. Jika kamu terus menyempurnakannya, masa depanmu akan tak terbatas." Ketika Ningyan mendengar ini, dia merasa gembira dan buru-buru berterima kasih kepada pewaris atas bimbingannya. Wu Jianwu memperhatikan pemandangan ini dan menjadi cemas. Namun, sesaat kemudian, burung beo di sampingnya tiba-tiba terbang keluar. Setelah tiba di depan putra mahkota, burung itu dengan hati-hati mengamati dan hinggap di lutut putra mahkota. Jantung Wu Jianwu berdebar kencang. Dia merasa burung beo ini sepertinya ingin mati. Namun, putra mahkota tidak keberatan. Sebaliknya, ia melirik burung beo itu beberapa kali lagi dan tertawa. "Silsilah keluargamu bahkan lebih menarik." Melihat lelaki tua itu tidak mengusirnya, burung beo itu sedikit bersemangat. Ia mengangkat kepalanya dan memandang semua orang dengan bangga sambil berkicau. "Kalian bukan siapa-siapa saat kakek ada di sini, cepat kemari menghadap kakek." Begitu puisi omong kosong ini dibacakan, Wu Jianwu tersentak. Pikirannya bergetar, takut dia akan terlibat. Ini adalah pertama kalinya pewaris itu tertawa. Dahulu, leluhurmu tidak memiliki kebiasaan seperti penguasa kuno ini. Ketika burung beo itu mendengar ini, ia segera berbicara. "Nenek moyang tidak ada artinya. Kakek adalah yang terpenting, kakek adalah yang terbaik, panjang umur kakek." Sang pewaris tersenyum dan mengangkat tangannya untuk mengelus kepala botak burung beo itu. Jelas sekali, dia menyukai burung beo ini. Adapun burung beo itu, ia sangat patuh dan membiarkan pangeran menyentuhnya. Ia merasa sangat puas. Setelah sekian lama, mata kecilnya melirik ke arah Ningyan. "Ningsi kecil, cepat bersihkan tempat ini. Mengapa kau begitu buta? Kau harus ingat bahwa di masa depan, dimanapun kakekku berada, tidak boleh ada sedikit pun jejak kotoran." Ningyan mengangkat kepalanya dan melirik burung beo itu. Burung beo itu melirik dengan jijik. Ningyan terdiam dan terus menyeka. Burung beo itu segera memeriksa keadaan pewaris dan menemukan bahwa pihak lain tidak menghentikannya. Ia menjadi lebih berani dan menoleh untuk memandang rendah sang kapten. "Dan kau, siapapun kau, ada apa dengan kipasmu? Belum makan, kau terlalu lemah, dan kami terlalu lambat. Gunakan satu tangan untuk mengipasi kakekku, dan tangan lainnya untuk mengipasi matahari agar terbakar lebih merata." Sang kapten berhenti sejenak dan memandang burung beo itu. Burung beo itu mengangkat kepalanya, masih dengan ekspresi jijik. Sang kapten menyipitkan matanya dan hendak berbicara ketika tiba-tiba sang pewaris berbicara. "Orang yang datang ke laut api surgawi waktu itu adalah kamu, kan?" Jantung sang kapten berdebar kencang dan dia buru-buru menggelengkan kepalanya. Bukan aku." Tatapan pewaris itu dalam. Dia melirik kapten dan tidak melanjutkan pertanyaannya. Sang kapten menghela napas lega. Ia melambaikan tangan kirinya dan buru-buru mengeluarkan kipas lain. "Burung beo kecil itu bijaksana. Kau benar, aku akan mengipasi matahari." Sambil berbicara, sang kapten menggerakkan tangannya. Dalam sekejap, kecepatan matahari meningkat drastis. Melihat Chen Erniu telah tunduk dan pewarisnya bahkan membantu menghukum yang lain, hati burung beo itu dipenuhi kegembiraan, dan keberaniannya tumbuh sangat besar. Ia merasa bahwa ini adalah momen kejayaannya dan juga puncak kehidupan burungnya. Karena itu, ia memanggil ayahnya untuk memijat kakeknya. Setelah itu, ia menatap Su Qing dengan marah dan bersiap untuk membalas dendam.
Dan kamu, King kecil, jalan di depan masih panjang. Kamu harus menari untuk kakekku dan membuatnya bahagia. Ketika Ningyan dan Wu Jianwu mendengar ini, mereka diam-diam menoleh. Sementara itu, sang kapten memasang senyum palsu di wajahnya. Su King tetap tanpa ekspresi sejak awal. Saat ini, dia melirik burung beo itu. Burung beo itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara yang angkuh. Kamu itu apa, Ga? Sebelum sempat menyelesaikan ucapannya, ia jatuh ke tanah dengan bunyi, plop, dan memuntahkan seteguk darah sambil berteriak tanpa sadar. Mengapa masih ada racun? Ekspresi Su King tenang. Dia mengabaikan burung beo itu dan menatap pewaris tahta, berbicara dengan hormat. Senior, saya ingin tahu apa maksud Anda ketika mengatakan bahwa Yayasan Bulan Merah agak terkait dengan saya. Sang pewaris melirik burung beo itu dan tersenyum sambil menyentuh tubuhnya. Tak lama kemudian, sedikit rasa terkejut muncul di matanya dan dia menoleh untuk melihat Su King. Inilah kartu truf yang disiapkan tuanku untukku, sejenis racun kutukan dewa. Su King tahu apa arti tatapan putra mahkota, jadi dia menjelaskan. Ketika sang ahli waris mendengar ini, ia memasang senyum palsu di wajahnya. Perubahan sikapnya membuatnya tampak ramah, seolah-olah ia adalah seorang yang lebih tua yang mengunjungi yang lebih muda. Ekspresi Su King menjadi semakin hormat. Lama setelah itu, suara serak putra mahkota bergema di bawah terik matahari. Kau pernah mengatakan padaku bahwa Dewi Merah adalah musuh bersama kita. Aku tidak tahu apa rencana tuanmu, tetapi apapun itu, jika kau ingin menargetkan Dewi Merah, kau harus terlebih dahulu menyingkirkan kuil bulan merah. Terakhir kali aku pergi ke kuil bulan merah, selain karena beberapa alasan dan rencana pribadi, aku menyelidiki fondasi yang ditinggalkan Dewi Merah untuk kuil tersebut. Sang pewaris menatap Su King. Ningyan dan Wu Jianwu menajamkan telinga mereka. Sang kapten berkedip. Dulu aku pernah memberitahumu bahwa meskipun pengaruh hukum surgawi mencegahmu untuk mendengar terlalu banyak, kau tetap harus ingat bahwa aku pernah memberitahumu bahwa sebelum Dewi Merah menjadi dewa, dia dibunuh oleh ayahku. Begitu sang pewaris berbicara, selain kapten dan Su King, hati semua orang bergetar hebat. Ekspresi mereka berubah drastis dan mereka secara naluriah merasakan kengerian. Hal ini terutama berlaku bagi Liu Fei. Sebagai penduduk asli, pikirannya tiba-tiba bergejolak ketika mendengar informasi yang mengejutkan ini. Adapun fondasi yang ditinggalkan Dewi Merah untuk kuil itu adalah kulit yang ia lepaskan ketika ia berubah dari manusia menjadi dewa kala itu. Benda ini mengandung kekuatan primordial yang sangat besar dari bulan merah. Ini adalah inti dari kuil bulan merah. Dengan benda ini, kuil tersebut tidak akan hancur. Hal ini karena orang luar akan berasimilasi jika mereka mendekat dan kehilangan jati diri, menjadi pengikut Dewi Merah. Bahkan para kultivator kuil pun tidak berani menyentuhnya dan hanya bisa menyembahnya. Bahkan putra dewa pun harus meminta izin kepada Dewi Merah sebelum dapat menggunakannya. Namun, Dewi Merah sedang tertidur lelap dan tidak dapat menjawab. Hanya kamu yang mungkin bisa melakukannya. Tatapan putra mahkota itu dalam saat ia berbicara dengan lembut. Su King termenung. Alis sang kapten sedikit terangkat dan pewaris tahta itu tidak berbicara lagi. Begitu saja, hari-hari berlalu. Meskipun mereka sudah terbiasa dengan kehadiran pewaris tahta, Wu Jianwu, Ningyan, dan Liu Fei masih merasa gugup dan tidak berani bersantai. Hanya burung beo, yang racunnya telah dinetralisir oleh putra mahkota, yang kembali bersemangat dan berjalan dengan angkuh. Namun, tampaknya ia telah mengembangkan rasa takut yang mendalam terhadap Su King. Ia tampak tidak mengingat interaksi sebelumnya dengan orang lain. Ia terus bersikap menuntut dan memerintah, yang membuat Ningyan frustrasi dan kadang-kadang membuat sang kapten geli. Namun, dengan kehadiran putra mahkota, tidak baik baginya untuk marah. Burung beo itu juga tidak bodoh, jadi ketika putra mahkota beristirahat, ia tidak akan meninggalkan sisinya sama sekali. Melihat bahwa dia tidak memiliki peluang, sang kapten mengukir hal ini dalam pikirannya dan mulai menyibukkan diri dengan urusannya. Dia sering mengeluarkan cermin di depan Su King dan bercermin di depannya ketika sang pewaris sedang beristirahat, lalu segera kembali. Setiap kali dia melakukan itu, dia akan menatap Su King dengan bangga, ingin melihat ekspresi terkejut di wajah Su King. Su King tetap diam setiap kali. Namun, tatapan kapten sering tertuju padanya.
Jadi dia menghela napas dalam hati dan menanyakan kata-kata yang ingin didengar Kapten. Kakak tertua, apa yang telah kau lakukan beberapa hari ini? Sang Kapten terkekeh. Dia telah menunggu kata-kata ini. King kecil, kau sudah cukup lama berada di pegunungan kehidupan pahit. Aku tidak percaya kau tidak tahu. Kau merasa gelisah, itulah sebabnya kau butuh waktu lama untuk bertanya padaku, kan? Haha, tebakanmu benar. Aku memasuki aula pemberontak bulan. Sang Kapten menepuk bahu Su King dengan tatapan penuh pengertian. Aku mengerti, King kecil, seharusnya kau mencobanya di pegunungan kehidupan pahit, tetapi kau terjebak di tahap kedua, kan? Kau memiliki otoritas bulan merah, jadi mustahil bagimu untuk melewatinya. Sayang sekali kau tidak bisa melihat pemandangan aula pemberontak bulan. Biar ku beritahu, sesuatu yang besar telah terjadi di aula pemberontak bulan baru-baru ini. Seorang ahli alkimia telah muncul. Sang Kapten berbicara kepada Su King dengan nada misterius dan rendah. Tidak ada yang tahu asal-usul guru alkimia itu, tetapi izinkan saya memberitahu Anda, berkat usaha saya, guru dan saya sudah menjadi sahabat karib. Su King ragu-ragu. Dia tidak yakin apakah Kapten itu membicarakan dirinya atau tidak. Tepat ketika dia hendak bertanya, Kapten itu berbicara dengan sombong. Jangan kita bahas ini dulu. Nanti akan kuceritakan kisahku dan guru. Langsung saja ke intinya. Baru-baru ini aku menerima misi di aula pemberontak bulan. Kita bisa menyelesaikannya dalam beberapa hari ke depan. Hadiahnya sangat besar. Dengan kehadiran tuan tua di sini, apa yang kita takutkan? Jadi, akhir-akhir ini aku sedang mencari misi-misi lain. Su King memahami kebiasaan Kapten yang selalu memanfaatkan semua sumber daya di sekitarnya dan tidak terkejut. Karena itu, dia bertanya, misi apa? Sang Kapten berbisik, ada seorang kultivator malang dari aula pemberontak bulan yang mencoba mengkultivasi tubuh kekebalan 100 racun. Pada akhirnya, dia diracuni dan diasingkan. Dia sudah lama tidak bisa bergerak. Kulturis ini telah berusaha sekuat tenaga tetapi tidak dapat menetralkan racun tersebut. Racun itu tampaknya sedang aktif dan dia akan segera mati, jadi dia mengungkapkan lokasinya dan mengirimkan misi darurat di aula pemberontak bulan.